Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya. Abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesejahteraan, kebahagiaan jasmani dan rohani. Dipohonkan kepada Allah agar setiap apa yang kita lakukan ikhlas semata-mata karenanya akan diterima olehnya dan diberinya ganjaran yang berganda-ganda. Dan apa-apa yang kesalahan, kesilapan yang terlanjur kita lakukan, dimohonkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, dihapuskan segala kesalahan, dan digantinya keburukan yang telanjur kita lakukan dengan kebaikan. Tak lupa juga dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa meletakkan rasa takut di dalam hati kita setiap saat di mana saja kita berada, takut menderhakainya. Dipohonkan juga agar Allah sentiasa meletakkan rasa gembira, rasa senang di dalam hati kita, di mana sahaja, bila mana sahaja. Rasa senang untuk selalu mentaatinya, ridha akan segala qada dan qadarnya, senang dan tenang karena mampu bersabar atas segala ujiannya. Lebih daripada itu juga dipohonkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi daripada cinta kita kepada selain keduanya. Takut kehilangan Allah, Zat yang Maha Memberi, mengatasi daripada rasa takut kehilangan pemberiannya. Amin
Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya ingin menambahkan penjelasan yang kita telah pelajari minggu lepas berkaitan hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, di mana Nabi menyenaraikan atau memberitahukan para kita ada 7 golongan yang Allah beri naungan, pelindungan pada hari kiamat, di bawah naungan dan pelindungannya, di mana tidak ada pelindungan dan naungan saat itu kecuali naungan dan pelindungan Allah. Tentulah sebanyak 7 golongan ini adalah orang yang sangat-sangat beruntung dan bertuah. Daripada 7 golongan itu, kita telah pelajari, yakni ayat contoh poin yang kelima, seseorang yang ada keinginan untuk berbuat maksiat, ada peluang untuk melakukan maksiat, dan ada kemampuan untuk melakukan maksiat. Keinginan ada, peluang ada, kemampuan ada, tetapi ia membatalkan niatnya itu, tetapi ia mengurungkan niatnya itu, tidak memilih untuk melakukan maksiat yang istilahnya terhidang di hadapannya, semata-mata kerana takutkan Allah. Ia meninggalkan karena rasa takut kepada Allah, mengalahkan tuntutan hawa nafsunya. Ia mengorbankan kehendak nafsunya, ia mengorbankan kepentingan anak nafsunya, keinginan dunianya, semata-mata kerana takut Allah. Inilah khosyah dan inilah takut yang membolehkan seseorang itu bukan sekadar dosanya diampunkan oleh Allah, bahkan nanti di akhirat ia termasuk salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Memang jamaah sekalian, ibadah khosyah atau takut pada Allah ini tidak nampak. Karena ini adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Mungkin dari segi zahirnya orang buat apa yang Allah suruh. Mungkin dari segi zahirnya ada seorang yang telah meninggalkan apa yang Allah tegah. Tetapi masalahnya, adakah orang yang telah buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah tegah itu kerana takut Allah kah? Atau kerana takut karena kepentingan diri? Jika ia melakukan itu kerana ada kepentingan diri, takut manusia, dan bla 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 bla, ya sia-sialah. Amal seperti itu sia-sia. Meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan perintah Allah, tetapi bukan kerana takut Allah. Itu yang kita telah sampaikan minggu lepas. Itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Atau mungkin dalam istilah yang suka kita dengar, riya. Nah, riya itu syirik lah.
Fudail bin Iyad pernah berkata, al-amalu li ghairillahi syirkun. Wa tarkul amal li ghairillahi riyaun. Melakukan perintah Allah, tapi bukan kerana takut Allah, ya kena kepentingan diri, kepentingan sementara lah. Nanti kalau aku tak buat, apa kata orang, apa kalau tak buat, nanti hilang, dan bla bla bla. Untuk dunia, itu namanya syirik. Sementara meninggalkan larangan Allah, bukan karena Allah, itu riya. Dan riya itu syirik lah. Sebab itulah, ibadah khosyah pada Allah ini memang ibadah yang tak nampak, yang tahu hanya yang punya diri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi justru walaupun ia tak nampak, justru khosyah itulah yang menentukan amal kita ini diterima atau ditolak. Bahkan kan minggu lepas saya telah contoh, katalah kalau orang nak bagi dia rasuah, kalau orang kaya raya, lalu ada orang nak bagi rasuah pada dia RM1 juta, dia tolak. Sebaginya RM1 juta, kalau diterima pun tak menambahkan dia kaya raya, baginya kecil RM1 juta. Ya paling tidak kalau RM10 juta saya terimalah. Jadi kalau dia menolak rasuah yang RM1 juta, hanya baginya terlalu kecil, tak berbaloi, menolak rasuah seperti itu bukan dapat pahala. Menolak rasuah atas motif macam itu, itulah namanya riya, itulah namanya syirik. Karena menolaknya, motifnya atas kepentingan pribadi. Kepentingan apa? Sikit aja. Kalau aku terima pun aku tak tambah kaya, aku tolak pun tak tambah, tak jadi miskin. Tapi kalau paling kurang bersegi, kalau 10 juta, saya terimalah. Masya Allah. Sikit ke banyak, jika itu kesalahan, mesti ditinggalkan semata karena Allah. Nah, disinilah nanti akan menentukan orang tolak rasuah, A dan B, boleh jadi yang satu dapat pahala, dapat naungan Allah, yang satu walaupun menolak, mungkin dapat dosa. Dan tak nampak. Kalau kita melihat dari aspek zahiriah, tak nampak. Karena yang tahu apa yang menyebabkan orang itu tolak. Apa motifnya? Apa niatnya? Khosyatullah, karena semata takut Allah, karena Allah larang, bila dilanggar dapat balasan siksa. Atau baginya merasa, sikit saja, tak boleh lah. Tengok, nampaknya benda itu remeh, tapi justru disitulah nanti penentu orang itu diterima oleh Allah ataupun ditolak. Baik, berkaitan ayat ini jemaah sekalian, hadis ini saya ingin menambahkan penjelasan saya yang di situ saya tidak sempat menulisnya, jadi saya tambahkan daripada dari sini jemaah sekalian, paling tidak rupanya khosyah, rasa takut yang ada dalam hati kita ini bermacam-macam rupanya. Bermacam-macam. Jadi, yang saya sampaikan di sini, teman Jani, bahwa khauf itu ada macam-macam jenisnya. Khosyah, rasa takut itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama, ada khosyah atau khauf yang disebut khaufun tabi'iyun. Khaufun tabi'iyun. Khaufun tabi'iyun itu mana? Rasa takut yang tabi'i. Yang fitrah, semula jadi, bersifat ya manusiawi lah. Sebagai manusia biasa, pasti ada rasa takut lah. Ini namanya takut yang natural. Yang ya tabi'i. Natural bahasa Arabnya tabi'i. Khaufun tabi'iyun. Ini sama. Mukmin ke, kafir ke, orang dahulu ke, orang sekarang ke, tua ke, muda. Nah, khauf macam ini adalah wajar. Hukumnya harus. Tak ada dosa, tak ada pahala.
Sebagai manusia biasa, katalah yang lemah, tengok, katalah rimau terlepas dari kandangnya, takut. Ini takut tabi'i lah. Itu takut wajar, biasa. Berlaku di sana sini, katalah dahulu, tempoh hari, Masya Allah, 2-3 tahun lepas, COVID-19 sedang mengamuk sana sini. Kita takut nak cuba. Takut macam tu adalah tabi'i. Wajar, natural ya. Takut naik pokok tinggi, takut jatuh. Biasa. Bawa kereta hujan-hujan, takut nanti terbabas. Wajar, tabi'i. Dan macam-macam. Macam malam hari balik, katakanlah gelap. Lalu kawasan yang terkenal situ, yakni kawasan hitam. Ramailah. Ropak di jalan, umpamanya. Lalu kita ada rasa takut. Ya wajarlah. Itu biasa. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Ini namanya khaufun tabi'iyun. Khauf itu takut, tabi'i itu manusiawi, bersifat manusiawi. Ya, sifat sudah jadi. Ini cerahlah. Rujukannya, kita lalu jamaah melihat dalam surah Al-Qasas. Ayat 21. Al-Qasas, ayat 21. Di dalam surah Al-Qasas, ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ ada ayat yang berbunyi, saya baca keratannya sahaja. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ada ya? Al-Qasas 21 ada keratan ayat seperti itu. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Fa kharaja, lalu dia keluar. Dia ini dia Musa. Nabi Musa selepas dengan tak sengaja membunuh kaum Qibti, yakni kaum yang sebangsa dengan Fir'aun. Ceritanya boleh baca sendiri dalam surah Al-Qasas. Kemudian ada orang memberitahu pada Nabi Musa bahwa Fir'aun dan pegawai-pegawainya telah bermesyuarat dan mengambil keputusan akan mengambil tindakan kepada Musa. Musa mesti ditangkap dan Musa mesti dipertanggungjawabkan atas kesalahannya membunuh kaum Qibti. Ada orang yang menyampaikan berita ini pada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengambil langkah meninggalkan Mesir. Ya, tinggalkan Mesir. Kharaja, keluar, Musa minha dari Mesir, khaifan. Tengok, khaifan, dalam keadaan takut. Ya taraqqab, sambil memerhati. Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, kadang tengok depan laju, tengok belakang lagi. Macam itulah. Sebab Nabi Musa diberitahu Fir'aun telah mengerahkan tenteranya untuk mengejar Musa, mencari Musa dan menangkapnya untuk diadili. Ya, bahasa mudahnya bila tangkap nanti Fir'aun pasti akan bunuh Musa lah. Nah, karena Musa takut ditangkap di Fir'aun, takut mendapatkan tindakan yang zalim, timbul rasa takut. Rasa takut seperti ini namanya khaufun tabi'iyun. Tidak ada kena-mengena dengan ibadah. Tidak ada kena-mengena dengan dosa dan pahala. Takut komunis sedang mengamuk. Tadi takut dipatuk ular. Takut jangkiti virus corona.
takut jatuh, bila panjat tinggi-tinggi, macam-macam lah. Nah, rasa takut ini khaufun tabiun, hukumnya harus. Yang kedua namanya khauful ibadah. Khauful ibadah yakni takut, rasa takut yang ada nilai ibadah. Nah, ini kaitannya dengan dosa dan pahala. Takut tetapi atas alasan ubudiyah, atas alasan ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah takut yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Perempuan ada lelaki diajak berbuat zina oleh seorang perempuan bangsawan, rupawan. Saya kata tadi, peluang ada, keinginan ada, kemampuan ada, tetapi ia menolak semata-mata karena takut Allah. Takut Allah. Ini khauful ibadah. Nilainya sangat tinggi sekali. Orang dalam keadaan menghadapi masalah keuangan, dililit hutang, dibelenggu hutang, masalah keuangan keluarga sangat-sangat kritikal, macam-macam usaha tidak berjaya, tiba-tiba ada orang datang nak meriswah dia. Tengok. Pasti dia berperang dalam jiwanya jika dia orang Muslim. Kepentingan dirinya kata, ambil saja, terima saja. Karena dengan kamu menerima ini, dapat menyelesaikan masalah keuangan rumah tangga kamu. Bila tidak, kamu akan susah. Itu kepentingan diri, itu nafsu. Imannya pula kata, jangan. Ini adalah neraka. Apa akan terjadi pada dirimu jika kamu terima hari rasuah, balik daripada ofis, nanti kamu accident dan kamu mati. Kamu mati selepas melakukan maksiat pada Allah. Lalu dia memilih untuk menolak kerana takut. Nah, ini namanya khauful ibadah. Nah, takut seperti ini adalah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-28. Al-Maidah ayat 28. Surah yang kelima. Di situ ada keratan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilaika liaqtulannak inni akhafullaha rabbal alamin. Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh anak Adam kepada saudaranya. Ya, ikut apa yang kata tafsirlah. Allah menjelaskan ini ucapan Habil kepada saudaranya yang bernama Qabil. Ketika Allah suruh kedua-duanya berkurban, Allah terima kurban si Habil dan Allah tolak kurban si Qabil.
Qabil yang kurbannya ditolak oleh Allah tak puas hati. Dia tak puas hati. Tapi dia tidak berani menzahirkan ketidakpuasan hatinya kepada Allah. Kenapa Allah tolak kurbannya? Ia lampiaskan ketidakpuasan hati kepada Habil yang kurbannya diterima oleh Allah. Nah, ketidakpuasan hati itu dia tunjukkan, aku akan bunuh engkau, wahai Habil. Tengok. Dengkilah. Bahasa mudahnya ini sebenarnya alasan yang paling bodoh lah. Apa pasal korban engkau diterima? Korban aku tak terima. Aku tak puas hati. Aku akan bunuh engkau, kata si Qabil kepada Habil. Bunuh. Apa jawab si Habil? Lain basatta, demi jika engkau menghulurkan ilayya kepadaku, yadaka tanganmu, litaqtulani kerana engkau nak membunuh aku. Indah bahasanya. Wahai Qabil, kalau engkau nak hulurkan tanganmu kepada aku kerana engkau nak bunuh aku, sikap yang aku ambil, ma'ana bibasiti yadiyali ilaika liaqtulak. Ma'ana tidaklah aku bibasitin tak mengulurkan ya dia tanganku ilaika kepadamu liaqtulaka kerana tak membunuhmu. Artinya, Qabil, kalau engkau nak bunuh aku, itu terpulang. Tapi aku tidak akan ada niat untuk bunuh kamu. Di sini nampaknya Habil ya berserah. Di sini namanya Habil berserah. Sama ada berserah karena tak mampu nak melawan, atau berserah karena dia tidak mau melakukan kejahatan yang sama kepada si Qabil, sebenarnya kejahatan yang dilakukan oleh Qabil pada dirinya. Mungkin kita tanya, adakah Habil ini lemah sehingga tak melawan? Boleh jadi kita fikir begitu. Apa si Habil ini tak ada kemampuan nak melawan saudara yang nak membunuhnya? Boleh jadi. Dia tak ada kemampuan, boleh jadi. Tapi kalau tengok ayat ini, jamaah sekalian, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah Tuhan semesta alam. Maknanya Habil sebenarnya ada kemampuan untuk melawan Qabil yang nak membunuhnya. Ada kemampuan. Habil juga ada peluang untuk melawan Qabil yang nak membunuhnya. Peluang ada. Kemampuan ada. Mungkin keinginan pun ada untuk melawannya. Paling tidak mempertahankan diri. Tetapi dia tidak melakukan itu semua. Tidak ada keinginan untuk membunuh saudaranya. Walaupun saudara sudah hendak membunuhnya. Semata-mata tahu satu saja. Membunuh itu dosa besar. Dan aku tidak mau melakukan itu. Walaupun hatiku puas nanti membunuh kamu. Yalah ada orang nak membunuh dia. Lalu dia pertahan, puaslah hatinya. Seronok. Tapi tak apalah, aku abaikan kepuasan, keinginan nafsuku. Aku tak mau melakukan kepada engkau, wahai Qabil, sebagaimana engkau tak melakukan kepada aku. Niat aku, motif aku satu saja. Inni akhafullah. Aku takut. Nah, takut macam inilah namanya khauful ibadah. Dan rasa takut seperti ini, jemaah sekalian, Masya Allah, boleh menghapuskan dosa dan boleh membolehkan orang itu nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Menghina B, mencerca B, memfitnah B, katalah. Teruk tu.
Teruk B kena fitnah oleh A. Teruk. Ya, nama fitnah mana apa yang dikatakan oleh A pada B ini tak betul lah. Tak betul. Tapi B, pengikut B mungkin, B, balaslah fitnah A itu, balaslah fitnah A. Semua yang dikatakan itu tak betul. Tak. Lalu A, kalau B masih, sebenarnya aku boleh membalas fitnah dia itu. Sebenarnya aku mampu membalas fitnahnya. Tapi aku tidak mau berdosa melakukan fitnah kepada orang lain. Dia melakukan dosa kepada aku, kenapa aku iri pula? Jadi aku tidak membalas fitnahnya, yang jelas-jelas fitnah dan bohong, itu bukan pasal aku tak mampu nak membalas. Bukan aku mengalah, tapi karena aku takut Allah bila aku fitnah dia, makom aku dengan sama di hadapan Allah. Karena dalam agama jemaah, bila A ini menghina B, makom B itu lebih tinggi daripada A. Dalam pandangan Allah. Bila B diam, tapi bila B ini melawan bahkan lebih, kedua-duanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia. Jadi B mengambil sikap diam diri, bukan maknanya ia lemah, bukan karena ia tak punya kemampuan, bukan bermakna mengiyakan fitnah, tapi ia lebih takut Allah. Karena dia tahu fitnah itu dosanya besar. Dia buat dosa pada aku, itu urusan dia dengan Allah. Takkan aku pun ingin juga buat dosa macam dia buat dosa. Dan aku tak mau buat ini semata-mata takut Allah. Kalau B mampu begitu, dosa diampun, di akhirat dapat naungan Allah. Tapi masalahnya, zaman sekarang untuk punya sifat seperti itu kan tidak mudah. Zaman sekarang tidak mudah. Dan memanglah akhir zaman Nabi kata, orang yang berpegang pada agamaku ini, macam orang yang memegang bara api. Nak dilepaskan sayang, nak terus digenggam tangan terbakar. Perit memang. Sangat susah, sangat berat. Dan itulah fitnah akhir zaman yang sangat-sangat besar. Ya lihat sajalah dalam ayat ini. Ini takut macam mana nih? Wal hari risikonya tu mati nanti. Yalah nak dibunuh mati. Dan betul Qabil pun berjaya membunuh Habil kan. Habil mati. Apa tak mau membalas? Ingat, Habil bukan lemah. Habil bukan tak ada kemampuan membalas. Tapi dia tidak ada yang membalas membunuhnya itu kerana nih takut Tuhan. Ini khauful ibadah. Inilah namanya khauf ibadah. Sepenuhnya takutnya orang yang nak mati berwasiat kepada anak-anaknya bila mati adalah jasadnya dibakar. Itu khauful ibadah. Pahalanya besar sekali. Tengok kanan kiri tak ada orang solat. Lagulah tempat itu memang bukan masyarakat Muslim. Tempatnya pun Allahu Akbar. Tak ada kemudahan solat. Surau pun tak ada. Yang ada pantai aja. Waktu solat sudah tiba. Kalau tak solat sekarang, ya maknanya dah 3 solat lah. Apa waktunya? Dah habis. Dah dekat nak maghrib dah. Solat zuhur belum, solat asar pun belum. Walaupun boleh dijamak dan dikosor, karena musafir, ini tak buat. Asar dah nak habis. Lalu fikir, tak apalah solat lah. Lagi pula tak ada pun orang solat. Lagi pula tempat ini mana ada surau. Memanglah tak ada surau, yang ada hanya pantai. Dan solat itu boleh di mana saja. Kalau dia tetap solat, walaupun mungkin aneh dan pelik karena dia seorang saja daripada ribuan orang di tempat itu yang solat, orang Padang dan tak kisah, dia tetap solat karena takut Allah bila tak solat. Tahu tak nilai solat orang itu saat itu, saya yakin berpuluh kali ganda
daripada nilai sholat yang dilakukan di masjid kampungnya. Sholat di masjid kampungnya, semua orang sholat, tak ada rasa apa-apa. Tapi sebab itu sangat. Itu yang dipanggil al-amal fi zamanil fitnah. Beramal pada zaman fitnah itu macam itu. So, paham ya? Ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Khauf ibadah. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, namanya khaufut ta'alluh. Khaufut ta'alluh. T-A apostrofi E lam L U L L U H. T-A apostrofi E L L A H. Kalau dalam bahasa Arab, ta, alif, atas alif ada hamzah, kemudian lam ha. Ta'alluh. Khaufut ta'alluh ini jamaah sekalian, yakni rasa takut yang didorong oleh rasa rendah diri. Rasa takut yang disebabkan oleh merasa rendah diri, merasa lemah di hadapan yang ditakuti. Rasa takut oleh karena rasa lemah, rendah diri di hadapan yang ditakuti. Sedangkan dia yang ditakuti itu tidak berhak untuk ditakuti. Panjang penjelasannya. Katalah kalau saya ada rasa takut kepada sesuatu. Saya merasa lemah di hadapan dia. Sedangkan orang ini tak ada hak untuk saya takuti. Itu namanya khauf ta'alluh. Saya ambil satu contoh. Umpamanya, kita takut. Kita takut kepada, tapi insya Allah orang mukmin tak ada ya. Insya Allah orang mukmin tak ada. Kalau ada pun kecuali lah. Katalah orang mukmin takut rezekinya sempit. Perniagaannya tak lancar. Keluarganya tak tenang, katakanlah. Kan benda itu. Jamaah sekalian, kalau kita takut rugi peniaga, takut nanti akan berlaku apa-apa musibah, itu biasalah itu khauf tabii. Tapi kita takut itu kerana apa? Karena ialah kalau betul lah rumah itu sebenarnya murah. Rumah yang dijual itu murah. Area dia pun luas. Akses jalan pun bagus. Tapi masalahnya walaupun murah, kalau aku beli rumah itu dan aku tinggal di situ, aku takut nanti rezekiku jadi susah, keluarga tak tenang. Karena rumah itu berada di T-junction. Rumah itu berada di T-junction. Katalah minta maaf, saya yakin tidak ada orang yang percayalah. Dia tidak berani tinggal, bahkan tak mau beli rumah walaupun murah, karena berada di T-junction, sebab dia takut nanti kalau dia duduk di situ, rezekinya jadi susah, rumah tangga jadi huru-hara. Tahu tak, takut macam namanya khauf ta'alluh. Ta'alluh. Apa hukumnya? Syirik. Yang ini hukumnya syirik. Ya. Ya, bahasa benar feng shui lah. Feng shui ke feng shui. Feng shui ya. Macam mana awak punya office macam ini?
Kalau awak buat office macam ini, pintu rumah macam ini tak kena. Di tempat macam ini, kalau tengoklah mata macam ni, pintu pejabat awak ni awak kena sengitkan. Kena sengitkan 5 cm. Kalau macam ini susah. Nanti urusan pindah kamu jadi susah. Lalu kita tiba, iya ya, aku takutlah kalau terus macam ini takut. Dia takut. Berniaganya akan susah jika ia mengekalkan arah pintu seperti itu. Sehingga menggerakkan hatinya untuk mengubah arah pintu. Disengitkan 5 cm atau 1 degree. Tahu tak? Takut itu namanya takut ta'alluh, hukumnya syirik. Ya. Hukumnya syirik. Dan contoh kecil. Mari kita tunjukkan ayatnya aja mas sekalian. Ayatnya mungkin agak panjang tapi saya tunjukkan ayatnya. Lihat surah Al-Baqarah. Ayat 102. Al-Baqarah 102. Ini khaufut ta'alluh. Ingat ya, hukumnya syirik. Yakni merasa rendah diri, merasa lemah di hadapan sesuatu yang dianggap besar. Wahai sesuatu yang kita takut itu tidak ada tidak layak untuk ditakuti. Karena tidak punya apa-apa. Takut rumah berada di junction, apa ditakuti? Takut rezekinya tak lancar. Wahai tempat rumah di junction pun tak memberi kesan buruk apa-apa. Rezeki lapang ke, rezeki tak lapang ke, mudah kesan itu Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Tiba-tiba kita percaya. Lancar atau tidaknya rezeki bergantung pada di mana tempat rumah itu. Wah, Allah itu syirik. Tengok ayat ni ya. Watlu ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan baca wattaba'u wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang ahli kitab mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Yahudi Nasrani meyakini bahwa Nabi Sulaiman dahulu memerintah begitu hebat sekali, kuat sekali kerana mengamalkan sihir. Yahudi percaya itu. Dan itu apa diberitahukan pada mereka oleh syaitan. Ringkas cerita gini. Begitu Sulaiman meninggal, Yahudi ini ingin tahu rahsianya. Macam mana King Solomon, sebab mereka tidak mengakui Nabi Sulaiman sebagai Nabi, hanya sebagai King saja. King Solomon, ayahnya pun tak diakui sebagai Nabi Daud, King David. Jadi sebenarnya kalau kita main King David, King Solomon itu sebenarnya bahasa Yahudi zaman sekarang. Kita yang kata Nabi Solomon, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mana boleh hanya King. Tapi apa boleh buat karena ya kita pun duduk juga di hotel King David Hotel di Jerusalem. Duduk juga, cuma macam mana? Takkan nak tukar, saya tak nak duduk di King David Hotel lah, nak duduk di Nabi Daud. Ya, tak benar, nama dia macam tu, macam mana? Jadi kata Iblis, wahai Yahudi, kalau kamu nak tahu rahsia macam mana Sulaiman itu begitu kuat kerajaannya, dia itu pengamal sihir. Kalau kamu tak percaya, ini bisikan Iblis pada Yahudi waktu itu. Coba kamu korek di bawah istana Sulaiman. Kamu akan temukan di sana berbagai peralatan sihir.
Ringkas kata, mereka korek-korek lah. Korek rupanya memang adalah peralatan sihir. Itu. Mulai saat itulah Yahudi percaya Nabi Sulaiman itu bukan Nabi, hanya raja yang memerintah berdasarkan ilmu sihir. Macam mana benda itu boleh ada di waktu dan Sulaiman? Ya, iblis, setan telah letak di situ sebelum ia memberitahu pada. Apalah itu. Lalu ini dipercayai oleh mereka daripada zaman Nabi Sulaiman wafat hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Tak seorang Nabi pun yang membela membersihkan Nabi Sulaiman. Baru selepas Al-Quran turun, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 102, ayat ini membela Nabi Sulaiman. Membersihkan nama Sulaiman dari fitnah Yahudi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sedangkan Nabi Sulaiman ini tidak kufur. Tetapi setanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sikhra. Setan yang mengajar mereka, yang mengajar manusia akan sihir. Bukan Sulaiman ahli sihir. Yang mengajar mereka sihir itu yakni setan. Wa ma unzila ala malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan tidak diturunkan ke atas dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Malaikat ini ada perbezaan tafsir dari ulama. Ada mata malaikat ini dua malaikat. Allah utuskan ke bumi, dua malaikat itu nama Harut dan Marut. Itu tafsir yang banyaklah. Tapi ada masa yang lain, malaikat ini bukan malaikat. Malaikat ini yakni dua penguasa. Mana manusia, tetapi ada pengaruh. Dua orang ini sangat besar pengaruhnya. Seorang namanya Harut, kedua namanya Marut. Walau alam mana yang betul. Hebat. Dia orang baik. Orang baik. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah Harut dan Marut ini mengajar manusia, mengajar sihir. Hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami, Harut Marut ini adalah fitnah. Ilmu yang aku ajar pada kamu, ilmu yang kamu nak pelajari pada kami, itu hanya fitnah, ujian. Silap-silap kamu boleh sesat karenanya. Sebab itu jangan kufur. Satu di antara ilmu yang paling diminati oleh manusia pada zaman itu, yakni ilmu sihir. Daripada pelbagai ilmu sihir, yang paling mereka minati yakni ilmu sihir yang dapat memisahkan pasangan suami istri yang hidup harmoni. Bila mereka ada pasangan suami istri yang hidup harmoni dalam rumah tangga, mereka coba kacau dengan sihir biar mereka berpisah. Pisah, runtuh di sisi kekeluargaan itu. Itu yang paling populer sekali. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang mereka dapat memisahkan dengannya antara seseorang dan pasangannya. Jadi ilmu sihir yang mereka pelajari, mereka guna untuk memisahkan, memporak-porandakan keluarga yang sudah samara. Keluarga yang sudah samara. Yang tahu samara? Keluarga yang samara. Itu bahasa samara. Samara itu sakinah, ma itu mawadah, ra itu rahmah. Jadi keluarga samara sebagai mawadah, mawadah, sakinah, mawadah dan rahmah. Ini dia. Ayat ini yang penting. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sedangkan mereka ahli-ahli sihir ini tidaklah mampu memberikan madarat kepada seorang pun. Tengok. Ahli sihir dengan sihirnya tidak mampu, tidak boleh memberikan apa-apa madarat kepada seorang pun. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah.
Fahami betul-betul tu. Sihir dengan ilmu sihirnya, ilmu hitam, ilmu tujuh, itu apalah istilahnya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Tak. Tidak akan memberi kesan buruk pada orang yang jadi mangsa sihir, kecuali dengan izin Allah. Itu dalam menghadapi sihir, seseorang tidak boleh meyakini ahli sihir itu hebat dan boleh membinasakan dia. Boleh membuat dia madarat, tidak. Dia mesti bergantung kepada Allah. Itu semakin kuat orang itu bergantung pada Allah, bila berada dengan sihir, sihir menjadi lemah. Karena ahli sihir, kata Allah, tidak punya kuasa sikit pun untuk memadaratkan orang lain tanpa izinku, Allah kata. Tiba-tiba orang yang takut ahli sihir, karena dia yakin dia boleh menjahanamkan kita, dia boleh membuat kita gila, boleh buat kita sakit perut. Tanpa mengetahui bahawa kemampuan mereka itu bergantung pada izin Allah. Rasa takut kepada ahli sihir yang seperti itu namanya khaufut ta'alluh. Dan itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Takut iblis, takut setan, bahawa setan akan menjahanamkan dia, akan membuat huru-hara, akan membuat dia sakit. Tanpa mengaitkan dengan izin Allah. Sehingga takutnya kepada setan menghilangkan keyakinannya kepada perlindungan Allah. Jatuh syirik. Itu takut yang tercela itu. Sebabnya billah ta'udzubillah. Kulluha wa hadhi kulluha tu'tabaru minasyirkil akbar. Wa iyadzubillah ta'udzubillah. Allah. Itu termasuk syirik, bahkan ada yang mengatakan itu syirik besar. Faham ya? Nah, khaufum itu ya. Khauf ta'alluh. Termasuk khauf ta'alluh ni jamaah sekalian. Au yaf'alu muharraman bi ayyad fa'ahu minal khauf minal munafikin wa yaj'alahu yartakibu muharraman. Katakanlah kita bergaul. Berkawan. Atau ada kawan lah, mungkin ada kawan apa jadi business partner ke, mitra niaga ke. Ya ada kepentingan lah, ada urusan perniagaan ke, atau urusan apa dunia. Dengan non-muslim. Dengan muslim. Lalu kita berada umpamanya ya di majlis mereka. Majlis mereka. Karena ini majlis non-muslim, ya tentulah banyak perkara-perkara, makanan ke, minuman ke, apa yang tidak dibenarkan oleh syarak yang mereka lakukan. Ya mungkin ada makanan yang haram, ada minuman yang haram. Dan kita di meja itu satu-satunya muslim. Ketika mereka mungkin ya, meraihkan kejayaan, minum, apa namanya nih, wine pamannya, minum minuman keras, karena baginya itu satu kewajiban. Dan bila kita tidak mengikuti mereka, mungkin mereka akhirnya punya persepsi yang negatif pada kita. Mungkin tak jadi berkawan dengan kita, tak mau berusaha lagi dengan kita, putuskan semua urusan. Nampaknya awak tidak hormat pada kami. Dan macam ini pun awak tak mau. Tak apalah, kalau begitu kita tak jadilah. Ni deal projek yang saya bicarakan ni gagal. Lalu kita takut. Kita takut bahawa kerjasama yang melakukan projek yang tidak sedikit ini gagal kerana kita tidak ikut apa yang mereka minta daripada kita tadi, ikut minum banyak. Lalu kita minum, melanggar larangan Allah tadi, karena takut gagal. Tahulah, takut macam ni namanya takut ta'alluh. Itulah khaufut ta'alluh. Hukumnya syirik. Ini bukan hanya dosa kecil.
Si kadang-kadang ramai orang yang hanyut tak apalah. Yang penting ni suruh buat apapun maulah. Kita masuk kandang kambing mengembil lah. Ini kita kandang rimau. Ya mengaum lah. Kita sekarang kandang ayam berkokok lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah yang jamin rezeki kita tu Allah? Kenapa kita takut tak makan? Bila orang kafir tadi putuskan perniagaan dengan kita, katakanlah. Kenapa kita takut rezeki kita tidak ada? Sehingga kita sanggup melakukan perkara yang dikenai oleh mereka? Takut karena dia tak jadi jual barangnya yang kita perlukan pada kita, atau karena dia tak jadi membeli barang yang kita nak jual pada kita. Kita setahu tunduk apa yang mereka maukan, walaupun yang mereka maukan untuk kita buat itu, ataupun apa yang mereka maukan untuk kita tinggal itu, melanggar syariat agama. Takut seperti ini, khaufut ta'alluh dalam bahasa agama. Hukumnya syirik. Hati-hati. Waliyadzubillah. Orang Muslim kena tegas. Sebagaimana kita menghormati mereka, ya mereka mesti menghormati kita lah. Menghormati kita. Wah, mereka suruh kita buat makan yang haram pamannya. Ya tak boleh lah. Karena kita pun tak paksa mereka juga, katakanlah, ya maaf, kita makan daging lembu panggang. Kalau orang itu mungkin tak makan lembu karena dianggap sebagai Tuhan, ya kita tak paksa dia lah. Dia tak makan, tak apalah. Ini ada ikan bawal, makanlah ikan bawal. Ini bahaya, ini sering berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mudah hanyut. Sehingga apa saja yang disuruh oleh orang kafir, walaupun bercanggah, kita kena buat karena takut mereka lari. Atau kita buat apa yang mereka suruh, walaupun melanggar Allah. Takut bila tak buat, mereka akan lari. Khaufu ta'alluh. Ini hampir dah macam tidak ada dalam dunia hari ini. Dan padahal inilah nilai kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Namanya ta'alluh. Dan yang keempat, jenis takut yang keempat, namanya al-khauful wahmi. Khauful wahmi. Wow. W-A-H-M-I. Atau wow, ha, mem, ya. Al-khauful wahmi. Waham. Apa itu khauful wahmi? Ini penyakit lah. Sebab al-khauful wahmi itu jamaah sekalian. Al-khauful ladzi laisa lahu sababun aslan. Rasa takut yang tak sebab sama sekali. Tak tahu, dia pun tak tahu apa sebabnya. Ada takut aja. Rasa takut yang tidak diketahui yang tanpa sebab. Aw lahu sababun dhaifun jiddan. Ataupun ada sebab tapi sangat lemah. Mudah takut. Khauful ini rasa yang tercela ini dalam Islam. Yang tercela. Pemiliknya dipanggil jabin. Atau jubnun. Ingat salah satu daripada doa Nabi yang baginda baca sebelum salam dalam solat. Selepas tahiyat kan Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, lindungi kamu ya Allah daripada lemah, ya ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Wa minal jubni wal bukhli. Daripada jubnun. Nah, jubnun ini. Inilah jubnun. Takut yang tanpa berasan. Apa tuh kalau dalam penyakit apa namanya? Orang yang mudah takut.
apa anxiety, apa namanya? Ya, anxiety itu rasa orang yang ketakutan ya, anxiety. Ya, Pak Abnan. Saya tanya Pak Diana, bukan dia ada pengalaman, bukan ada ilmu. Anxiety ini orang yang ada rasa takut ya. Takut tanpa sebab. Itu takut yang tercela. Kalau dalam bahasa agama dipanggil khauful wahmi. Tak boleh. Orang mukmin tak boleh. Nabi selalu mohon pada Allah. Wa'udzuka minal jubni. Terima kasih ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Daripada rasa takut. Takut yang macam inilah. Tak ada kena-mengena. Sebetulnya. Baik. Menurut ulama, rasa takut dalam agama. Saya tak tahulah apa kata pakar psikologi ya. Itu mungkin dia ada kategori sendiri. Saya mengingatkan dari aspek agama. Menurut agama kita, rasa takut itu ada 4 itu. Yang pertama, semua orang memang Allah beri sifat takut. Namanya khaufun tabi'iyun. Tabi'i lah. Ya. Kalau masih kanak-kanak takut suasana yang gelap, takut, biasalah. Ada orang takut gayat naik tinggi, takut jatuh, biasalah. Takut rimau, takut kelawar, takut penyakit, takut aksiden, takut macam-macam lah. Naik kapal terbang, kita kapal terbang pula cuaca tidak baik, takut. Tak apa itu. Itu takut wajar lah, biasa sangatlah. Ada kena-mengena dengan agama. Kan itu fitrah, tabi'i. Nah, yang kedua ini yang penting sekali. Khauful ibadah. Ada perintah Allah, lalu dia sentiasa buat dalam keadaan apapun karena takut menderakai Allah. Ada larangan Allah, lalu dia mesti tinggalkan dalam keadaan apapun karena takut menderakai Allah. Nah, ini takut yang paling tinggi sekali. Jangankan masa telanjur melakukan perbuatan maksiat. Orang yang takut kedua ini selepas melakukan ketaatan pun takut pada Allah. Boleh ya? Takut ibadah ini jangankan kerana melakukan maksiat. Selepas melakukan suruhan Allah pun ada rasa takut. Ini takut yang luar biasa ini. Susah nak ditanamkan. Tapi tidak mustahil. Contohnya coba jemaah lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina dan orang-orang yang yu'tuna mereka memberikan atau melakukan apa yang atau mereka telah berikan wa qulubuhum sedangkan hati-hati mereka wajilah takut. Wajilatun maknanya takut.
annahum sesungguhnya mereka ila rabbihim kepada Tuhan mereka raji'un, orang-orang yang akan kembali. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah berikan, atau orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sedangkan hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali pada Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi. Ada kaitannya dengan ayat ini, ada kaitannya dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi daripada Aisyah Ummul Mukminin. Begini kisahnya. Semasa ayat ini turun, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ahwalladzi yazni wa yashrabul khamra wa yasrik wa huwa yakhafullahu azza wa jalla." Ya Allah, di dalam ayat yang baru engkau sampaikan, Al-Mu'minun, ayat 60, di mana Allah berfirman dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang berikan dan hati mereka takut. Dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut pada Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang Allah masukkan dalam ayat 60 ini, yakni orang-orang yang terlanjur berzina, minum arak, mencuri, atau buat maksiat lah. Dan selepas terlanjur bermaksiat itu, lalu hatinya takut pada Allah. Begitukah masuk ayat ini, ya Allah, ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La yabnatas siddiq. Oh tidak, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Bukan. Orang yang Allah masukkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu bukan merujuk pada orang yang telah terlanjur buat maksiat, kerana hatinya takut pada Allah. Kalau orang terlanjur buat maksiat, lalu timbul rasa takut pada Allah, itu wajar dan itu bagus, memang begitu sepatutnya. Tapi ini lebih tinggi. Kerana walakinnahu, tapi orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini ialah alladzi yasum, orang yang rajin berpuasa. Wa yusalli, orang yang rajin solat. Wa yatasaddaq, dan ia rajin bersedekah. Maknanya banyak amal solehnya. Wa yakhafu alla yataqabbalallah minhu. Dan dia takut, dia khawatir Allah tidak menerima ibadahnya itu. Masya Allah. Orang buat amal baik, penat-penat, lalu timbul rasa takut, jangan-jangan Allah tak mau terima. Nah, rasa takut sebenarnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau orang terlanjur berdosa, kemudian timbul rasa takut pada Allah akan azabnya, itu bagus, itu khauful ibadah, sudah bagus. Orang ini tingkat takutnya lebih tinggi. Takut bukan karena terlanjur buat dosa, tapi takut selepas dia banyak melakukan amal kebaikan, itu ini, dan takut khawatir Allah tak mau menerimanya. Sehingga kan dia takut Allah tak akan menerima amal baiknya, masa melakukannya pasti akan bersungguh-sungguh, bukan cincai, bukan ala kadar. Selepas melakukan suruhan, dia akan lebih banyak mohon ampun dan merayu pada Allah agar Allah terima. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih jelas, tapi ini bahasa tasawuf ya. Saya gunakan istilah bahasa tasawuf. Orang ini menangis ketakutan pada Allah. Bukan kerana terlanjur buat maksiat. Jika terlanjur buat maksiat, lalu menangis pada Allah, takut akan azabnya, itu patut, itu wajar. Dan itu bagus. Takut ibadah. Tapi orang ini lebih tinggi makomnya. Karena dia menangis. Takut kepada Allah,
Jangan-jangan Allah tidak mau menerima amal ibadahnya. Sehingga lepas ibadah, lepas tolong orang, lepas bantu orang, lebih banyak menangisnya, lebih banyak istighfarnya. Balik pergi haji selepas 40 hari, sampai rumah terus banyak menangis. Banyak minta ampun. Menangis bukan karena rindu keluarga, ya. Ramadan dah berlalu, banyak menangis. Minta ampun. Lepas sholat, minta ampun. Banyak menangis. Ini hebat nih. Karena yang dikhawatirkan, yang ditakuti, bukan kerana dosa yang telah terlanjur dilakukan. Tapi kerana takut jika sekiranya Allah menolak amal ibadahnya. Bila kita mampu punya sifat takut seperti zaman sekarang, subhanallah, maka seorang itu sangat tinggi di sisi Allah. Lagi-lagi, ini tidak mudah ini karena dengan hati. Ingat ya, telah kita sampaikan hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak akan melihat kepada tubuh badan kamu. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat rupa bentuk paras kamu. Walakin Allah, tetapi Allah melihat ila qulubikum, melihat kepada hati-hati kamu. Ada tak selepas orang itu takut kepada Allah, selepas orang itu terlanjur buat maksiat, rasa takut pada Allah, rasa hina dia pada Allah? Ada tak selepas orang itu melakukan kebaikan, juga masih ada rasa takut kepada Allah? Jangan-jangan Allah tolak. Sebab jamaah sekalian, begini ya, ada satu ucapan yang sangat menarik diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan begini, rubba maksiatin aurasat dhillan wangkisaron wa rubba ta'atin aurasat izan wastikbara. Dalam bahasa Melayunya lebih kurang, seringkali maksiat yang telanjur dilakukan oleh seseorang itu dapat menimbulkan rasa hina dan rasa hancur di dalam hatinya di hadapan Allah. Dan seringkali ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu menimbulkan rasa bangga dan megah di sisi Allah. Buat maksiat. Telah terlanjur buat maksiat, hatinya hancur. Hina. Rasa takutnya hingga menggigil dan keluar peluh sejuk. Keluar peluh sejuk. Ketakutan. Merasa hina pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang lain banyak melakukan ketaatan, amal soleh. Tolong orang sana, tolong ini, kerja sosial sudah, ini bla bla bla, sebalah. Tapi ketaatan yang telah menjadi lakukan itu malah menimbulkan rasa bangga dan megah diri. Megah diri. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak membandingkan dua jenis orang ini, mana yang lebih baik? Begitulah. Rupa-rupanya diulas dalam ulasannya. Al-maksiyat alladhi awrathat izan wastikbaran adillan wangkisaran khairun min at-ta'ati alladhi awrathat izan wastikbaran. Maksiat yang terlanjur dilakukan oleh seseorang, katalah oleh E, yang dengan maksiat itu hati itu hancur, menyesal, merasa hina,
takut kepada Allah. Terbayang azabnya bila Allah tak ampunkan. Lalu mendorong, menggerak hatinya untuk bertaubat siang malam, istighfar, menangis. Keadaan seperti itu lebih baik daripada B yang telah melakukan banyak amal, banyak ibadah, banyak ketaatan, yang dengan ketaatan yang banyak itu malah menimbulkan rasa bangga dan megah diri. Wa'iyadzubillah. Bahkan ada penjelasannya yang lebih keras lagi. Lebih keras. Tapi ini kalau tak difahami dari awal mungkin nanti salah paham. So ini merupakan kesimpulan akhir. Dikata apa kesimpulan akhir? Ruba maksiatin tudkhilul jannata atau yadkhulu bihal mar'ul jannata waruba ta'atin yudhilul mar'al nar. Boleh jadi maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan orang masuk surga, dan boleh jadi ketaatan yang dilakukan oleh seorang itu menyebabkan ia masuk neraka. Nah, coba kan pelik bunyi dia. Kalau kita baca atau kisah itu pasti kita bingung. Macam mana dengan sebab maksiat orang boleh masuk surga, tapi dengan sebab ketaatan amal soleh orang malah masuk neraka. Sebabnya seperti yang saya katakan tadi. Jika maksiat yang terlanjur dilakukan itu menyebabkan orang itu hatinya hancur, sedih, berkecai, hina, menyesal, lalu menggerakkan dia untuk bertaubat. Maksiat menyebabkan ia hina. Sebab hina ia menggerakkan dia taubat. Dengan taubat dia terampun dosanya. Kan masuk surga. Jadi masuk surga kalau kita runut dari awal karena maksiatnya. Maksiat yang menyebabkan ia menyesal, takut, kemudian menggerakkan dia taubat, kemudian masuk surga. Sementara ada ketaatan. Dengan sebab taatlah dia jadi bangga, jadi megah. Dengan megah itu akhirnya jadi ujub dan riak. Dengan sebab riak dan ujub itu dia masuk neraka. Itu betul-betul kalau orang tidak pandai menjaga hati, ya Mas kan. Kalau orang tidak pandai menjaga yang ada dalam hati, dia boleh masuk neraka hatta karena ketaatannya. Apalagi karena maksiatnya. Dengan sebab ketaatan pun orang boleh masuk neraka jika hatinya tidak betul. Sebenarnya kalau orang pandai menjaga hatinya, ditanamkan rasa takut. Dengan maksiat jadi takut, dengan ini sudah lanjut jadi menyesal, mohon pada Allah, boleh masuk surga. Tapi janganlah difahami direct ya, oh kalau begitu boleh masuk walaupun maksiat, bukan begitu. Oh tak perlulah buat taat karena taat pun masuk neraka juga, bukan begitu. Bukan begitu. Kena dipahami dari awal tadi ya. Kalau itu apa puncanya? Kalau begitu apakah orang yang maksiat ini pasti masuk surga, masuk neraka? Ya nanti dululah. Hari ini orang buat maksiat, apa yang akan dilakukan? Bahasa mudahnya beginilah. Kalaulah hari ini orang buat maksiat, bahasa mudahnya ya, untuk memudahkan pemahaman, Allah akan tunggu apa yang akan berlaku dalam hati hambaku ini selepas ia menderhaki aku. Tak kisahkah? Biasa-biasa sajakah? Seronokkah dengan maksiatnya? Puaskah dengan maksiatnya? Atau menyesal? Hancur hatinya? Kemudian rasa takut, lalu tergerak hatinya untuk bertaubat pada aku. Ini Allah tunggu nih. Bila malam ini buat maksiat, esok pula menyesal dan menangis hingga tertaubat, ya surgalah tempatnya. Demikian juga kalau orang buat ketaatan, buat amal baik. Malam ini buat amal baik, ya istilahnya Allah tunggu dahulu. Apa yang akan berlaku dalam hatinya ini? Adakah dengan kebaikannya ini dia jadi bangga, megah diri,
merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga merendahkan orang lain. Bahkan yakin bahwa surga Allah ciptakan hanya untuk dia, orang lain tak berhak. Wow, dia sudah pandai mengeluarkan itulah. Siapa yang masuk surga mesti mendapatkan recommendation daripada aku. Selagi aku belum recommend dia masuk surga, tak boleh. Ketaatan seperti sebanyak manapun akan menyebabkan dia masuk neraka. Puncanya yakni apa yang ada dalam hati kita. Sementara orang masuk surga itu kalau dalam, ingat ya, ini dalam kaitan tajuk yang tengah kita pelajari ya. Saya tidak mau melebar dahulu. Jangankan buat maksiat. Ketika buat taat pun rasa takut itu masih ada. Kalau terlanjur buat maksiat, kemudian timbul rasa takut, lalu dia bertaubat, ya itu wajarlah. Ini tidak, berdasarkan surah Al-Mu'minun tadi. Lepas melakukan ketaatan pun dia takut. Dia khawatir. Jangan-jangan ketaatan yang dia lakukan itu Allah tidak menerimanya. Apa akan berlaku pada diri ini jika 42 hari di Makkah jamaah tak pernah miss, tawaf sentiasa, baca Quran sudah khatam 2 kali, sedekah pada orang yang memerlukan di Makkah, Masya Allah, sudah tak terkira. Siang dan malamnya diisi dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Selama 42 hari. Balik ke negerinya, katakanlah, apa akan berlaku diri jika semua itu ditolak oleh Allah. Saya itu balik lepas ibadah, malah rasa timbul tak, ya Allah, merayu pada Allah. Mohon ampun jika ibadahnya yang ibadah aku itu belum sempurna. Lalu merayu pada Allah agar Allah bersedia menerimanya walaupun mungkin belum sempurna sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu kan satu di antara rahsia. Kenapa lepas sholat kita diajar oleh Nabi untuk istighfar? Coba, apa kesalahan kita semasa sholat? Bukankah kita sholat itu mengikuti perintah Allah? Bila kita dah ikut perintah Allah, lalu kenapa kita disuruh istighfar? Satu di antara rasanya inilah. Istighfar pertama karena boleh jadi solat yang kita lakukan atas perintah Allah itu belum menepati kepiawaian KPI yang Allah telah tetapkan. Belum menepati sirim Allah. Kita sudah buat sedaya upaya, tapi mungkin belum sesempurna sebagaimana yang Allah perintahkan. Lalu kita minta ampun. Sebab kalau Allah hanya mau menerima yang sempurna menurut dia, sedangkan yang kita lakukan ini masih jauh sempurna daripada apa kata Allah, kan sia-sia ibadah kita. Ketakutan kita daripada ditolak itulah akhirnya kita mohon ampun. Ampunilah hamba-Mu ya Allah, jika hamba-Mu belum mampu melaksanakan perintah-Mu sesuai dengan kehendak. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Timbul rasa takut. Sungguh pun apa yang hamba-Mu telah lakukan masih jauh daripada sempurna menurut Engkau. Maka terimalah ya Allah. Merayu untuk diterima. Ini yang perlu ada dalam hati kita. Khauf ta'abudi inilah yang wajib ada. Sementara khauf tabi'i itu zaman sekarang, ya khauf tabi'i namanya tabi'i, tak payah belajar. Itu dah naluri, dah fitrah dah. Ya. Takut aksiden, takut jatuh, takut sakit, takut rugi, takut hilang barang, takut apa, takut kalah bila bertanding. Itu tabi'i lah. Takut yang boleh menghapuskan dosa kita dan boleh membolehkan kita layak di bawah naungan Allah. Khauf
ibadah. Dan tolong dihindari khauf ta'alluh. Itu wajib ditinggalkan. Khauf ta'alluh. Takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk ditakuti. Takut katakanlah malam nanti akan berlaku musibah karena rupanya ia terpaksa duduk di bilik yang disewa di hotel tingkat 13. Sedangkan pantang angka 13. Wah. Akhirnya minta tukar. Hatta kalau ada orang nak bagi duit, katalah, aku nak bagi duit awak 13.000 dengan 12.000, awak suka mana? Saya 12.000. Dia pantang angka 13. Nak bagi 13.000 pun tak nak. Nak 12.000. Ini takut ni. Jadi takut yang kaitan dengan feng shui itulah. Takut angka lah, takut hari lah, takut ini. Bila ini nanti akan jadi bini. Jangan. An-nafi' ad-dar. Yang maha memberi kebaikan, manfaat. Dan yang boleh menolak kita di madarat hanya Dia, Allah. Al-basit al-qabid. Yang melapangkan rezeki. Dan yang menyebabkan rezeki. Itu hak mutlak Allah. Selain Allah tidak punya kuasa itu. Bila kita meyakini selain Allah ada kuasa, dah jadi takut ta'alluh. Dan itu adalah syirik. Termasuk takut kita kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat duniawi sehingga terpaksa mengikuti kemauan apa orang itu. Minta maaf katalah seorang pegawai, seorang staf disuruh oleh bosnya untuk melakukan benda yang bercanggah dengan syarak. Dan dia tahu ini haram. Tapi kalau aku tak buat, nanti aku dibuang kerja. Di mana aku nak makan, terpaksa patuh arahan bosnya yang melanggar syarak. Itu namanya khauf ta'alluh. Hukumnya syirik, jemaah sekalian. Bukan benda kecil. Hukumnya kecil. Seorang suami terpaksa ikut apa yang dimaukan oleh seorang isteri. Terpaksa melakukan apa yang dimaukan oleh suami. Walaupun bercanggah dengan agama. Karena takut nanti suaminya lari atau sebagainya. Ini namanya khauf ta'alluh. Hukumnya dosa. Syirik. Inilah kadang sering berlaku. Tak apalah betul ini. Saya tahu ini salah. Saya tahu Allah murka. Tapi apakah daya, saya hanya seorang staf biasa. Nah, inilah bahayanya. Ini bahaya. Kenapa bukan Allah yang ditakuti? Kenapa hanya manusia? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang menderhakai Allah. Tidak ada. Siapapun makhluk itu. Sebesar apapun kuasanya. Kita dilarang mentaati arahannya jika ia bercanggah dengan kehendak Allah. Itu jelas sekali dalam hadis Nabi. Sebab kalau tidak, ya kita dijangkiti takut yang ketiga itulah. Dan itu syirik. Adapun takut yang keempat, namanya al-khuful wahmi, itu tercela. Itu tercela. Orang mukmin takut tanpa sebab itulah. Yang orang kata sehingga juga penyakit anxiety yang dosanya. Nah, tak tahu, tanpa sebab. Dengar kabar itu takut, dengar itu takut. Ditanya tak tahu apa sebabnya. Karena sebabnya terlalu remeh. Tapi ketakutan, ya itu mungkin kaitannya dengan psikologi lah. Itu kita tanya pakar psikologi lah apa puncanya di sana. So itu jemaah sekalian, tambahan penjelasan saya tentang hadis Nabi yang kita pelajari minggu lepas. Orang yang berada di bawah naungan Allah, yakni meninggalkan maksiat bukan karena tak mampu melakukannya, bukan karena tak ada peluang, tapi meninggalkan maksiat semata-mata karena takut Allah. Penjelasan ini. Jadi itu masuk kategori takut yang kedua itu. Khauf
ibadah. Jadi sekali, ada khauf tabi'i, ada khauful ibadah, ada khauful ta'alluh, ada khauful wahmi. Ada 4 jenisnya. Mudah-mudahan dapat jadi bekalan bagi kita untuk memahami lebih lanjut dan jadi panduan kepada kita. Kalau kita tiba-tiba ada rasa takut, ini takut yang mana nih agaknya? Akhirnya kita tahu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 wajar. Kalau nomor 2 hati-hati itu. Sebab kepada Allah saja. Nomor 3 pun hati-hati juga itu. Nomor 4 itu penyakit lah. Itu cepat aja lah jumpa sekretari lah. Mungkin dalam bahasa kita mudah. Kalau yang keempat itu cepat saja jumpa sekretari. Tak tahu. Sebab ya macam mana nak merawat kalau kita tak tahu sebabnya. Yang punya diri pun tak tahu apa puncanya. Jadi istiqomah dalam ketakutan. Istiqomah dalam ketakutan. Nah, itu susah sikit. Itu wallahu alam ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Penabinya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.